Bertemu lagi pemirsa Antar Papua TV. Berjumpa lagi kita di podcast Berbagi Mimika Pucerita. Saya Sani. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedang hot, yang sedang viral akhir-akhir ini. Kayak kemarin Pak Bupati kita sudah baru saja mendeklarasikan diri bahwa dia telah mendukung daerah otonomi baru dengan mendukung Otsus Jilid 2. Serta selain itu dia juga deklarasi dia siap maju untuk gubernur, ya biasa politik. Kali ini kita akan membahas tentang daerah otonomi baru alias pemekaran Papua Tengah, di mana Papua Tengah ini tentu kita semua tahu masyarakat Papua terbagi pendapatnya antara Papua Tengah dengan antara yang setuju, antara DOB dengan tidak setuju. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dua orang yang cukup intens berdiskusi tentang DOB. Yang pertama kita perkenalkan, selamat datang Yes. Pak Yosef Temurubun. Terima kasih Pak. Di acara podcast kita karena kebetulan beliau ini adalah orang yang ahli hukum ya Pak ya. Bapak sekarang ini pengacara Pak? Ya benar, saya Pengangguran banyak acara ya, atau benar. pengacara hukum? Pengacara hukum. Oh, Ya. pengacara hukum. Saya kira pengangguran banyak acara. Tidak kan Pak? Ya. Kesibukannya apa nih Pak Yosef? Ya, kesibukan saya setiap hari sering penanganan perkara yang berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang lawyer. Sidang-sidang itu Pak ya? Ya benar. Oke, kemudian tamu kita yang kedua, mungkin bagi orang di Mimika bukan hal yang asing. Beliau adalah Kakanda Yohanes Kemong. Siap. Selamat datang di podcast kita. Terima kasih podcast, hormat, salam. Jadi saya dengan Yohanes Kemong ini sudah lama kenal. Orang Mimika pasti tahu Pak Yohanes Kemong ini adalah mantan ketua KPU Mimika. Siap. Yang dari mantan waktu jadi ketua KPU itu saya sudah panggil dia Kakanda. Siap, Pak Dinda. Dan dia ketua KPU yang dipecat. Saya ketua KPU 1 periode di Kabupaten Duga. Setelah itu 1 periode di Mimika, namun 3 tahun. 3 tahun. Ya, saya di Enggak 5 tahun berarti dipecat. tidak sampai 5 tahun. Siap. Gitu. Terus sekarang kesibukannya apa Kakanda ini? Kesibukannya saya selaku intelektual, ya, hadirkan adik-adik intelektual baik Amume dan Kamuro, sekaligus mengupayakan mereka, baik itu mempekerjakan mereka kepada baik pemerintah yang ada di pemerintah, di swasta, di Freeport dan lain sebagainya. Waduh. Ya, supaya agar betul-betul mereka jadi tuan lah di atas negeri ini. Iya. Siap. Mulia sekali. Tapi selain itu juga Kakanda ini katanya juru bicara Bupati juga. Benar. Ya, kebetulan tanggal 28 Oktober tahun 2020, Bapak Bupati Eltinus Somaleng memanggil saya dan memberikan surat keputusan mengangkat saya sebagai juru bicara Bupati sampai hari ini. Iya. Tapi katanya sempat mundur itu. Ya, ada hal biasa pro kontrak yang terjadi di internal. Politik Ya, internal antara baik teman-teman staf. Ya, bukan dengan Bupati tapi dengan internal staf khusus Bupati. Ya. Sehingga saya rasa bahwa ya kalau memang itu kurang next komunikasi antara saya dengan teman-teman, saya harus mau minta undur diri, tapi ya nggak jadi.
Pak Bupati Hilang tidak langsung, respon. Pak Bupati bilang bahwa itu internal. Jadi Pak Bupati nggak punya kewenangan untuk memberhentikan karena itu internal staf khusus, bisa dapat diselesaikan seperti itu. Ngomong-ngomong Pak Bupati nih, Siap. katakan kemarin Pak Bupati baru deklarasi mendukung BOB. Siap. Kita semua yang datang di deklarasi itu pasti tahu ada Kakanda hadir di sana. Saya siap hadir dan saya menyatakan mendukung pemekaran daerah otonom baru Provinsi BOB. Papua Tengah yang beribu kota Mimika. Saya sangat mendukung. Tapi begini Kakanda, kalau kita lihat kemarin itu Okia juga, saya lihat ada beberapa pendapat. Okia ada yang menolak dan ada yang mendukung. Kakanda juga sebagai intelektual anggota Okia juga tuh. Kemarin kan kita lihat Siap. Kakanda ini pakai baju Okia. Oke ya, ya siap. Jadi Kakanda berani menyatakan apa namanya dukungan ke DOB. Itu gimana Okianya sendiri sebenarnya Kakanda? Saya di organisasi kaum intelektual Amungsa, organisasi kaum intelektual Amungsa, Daek itu Amume dan Kamuro intelektual. Dari situ saya selaku badan pengarah, badan pendiri organisasi tersebut yang wajib memberikan saran, solusi dan masukan kepada intelektual badan pengurus harian. Dan memang ada pro kontra. Ada yang bilang bahwa sebagai intelektual ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Betul. Ya, dan terjadi satu hari next hampir kurang lebih dengan isu DOB itu keluar. Itu memang ada pro kontra. Tetapi saya rasa bahwa itu pro kontra itu hal biasa. Biasa ya. Hal biasa. Dan setiap demokrasi. Demokrasi ya. Demokrasi jadi harus ada pro kontra. Ya. Segala sesuatu yang diperjuangkan tidak ada sempurna dia kalau mulus. Ya. Betul. Jadi tidak ada sempurna kalau dia mulus. Pasti ada pro kontra. Pasti ada berdebat pendapat, selisih pendapat, dan itu hal biasa. Dan kami yang pro dari sampai di panggung ya menyebut nama Okia, bukan menyebut nama pribadi Yohanes Kemo. Dan di panggung mimbar ya kasih kesempatan kepada Okia. Maka secara resmi organisasi kaum intelektual itu disebut. Maka keputusan yang disampaikan organisasi kaum intelektual di panggung kemarin menyatakan bahwa siap mendukung berarti sah. Dan sudah semalam pulang sudah komunikasi dengan teman-teman termasuk Pak Ketua, sudah memberikan arahan bahwa bagaimanapun itu adalah keputusan Okia. Karena di panggung itu menyebut nama Okia, bukan seorang Yohanes. Sehingga bagaimana kita duduk selaku anak daerah, selaku tuan rumah, DOB ini kita jemput, kita terima. Karena ini suatu kegagalan yang pernah tertunda pada tahun 2003 seperti itu. Nggak diprotes itu Kang Anda? Kebetulan sama teman-teman yang apa namanya yang kontra ya termasuk ketua sendiri ya, sendiri Pak RK Raymond Planangame, staf komunikasi, dan beliau semalam sampaikan ya kakak yang terbaik, yang penting kita harus jadi tuan di atas negeri ini. Tidak lagi kita berteriak-teriak lagi, tidak lagi kita nonton lagi, tidak lagi kita disingkirkan lagi. Itu harapan mereka, ya, harapan generasi hari ini. Itu tidak lagi kita merontak-merontak lagi, tidak lagi kita marah-marah pemerintah lagi, ya, tidak lagi kita jadi penonton di negeri ini. Nah itu harapan. Sehingga kalau memang itu betul-betul ingin membangun, no way, tidak ada masalah. Saya mendukung. Itu tuh sempat kita komunikasi. Iya. Bicara tentang mendukung pro kontra DOB, kita tahu sendiri bukan waktu yang pendek
Ya. Bukan hanya sebentar, sudah Betul. bertahun-tahun barang ini ada di sini. Dan mungkin karena semakin hari semakin kita dekat dengan, karena keputusan untuk Papua Tengah itu kan sudah mungkin sebentar lagi. Tapi Pak Yosef, Iya. ini Pak Yosef ini adalah salah satu pihak ya, Iya. mungkin bisa dikatakan kurang setuju, tidak setuju dengan Iya. DOB. Itu kenapa Pak Yosef? Baik, terima kasih. Saya kebetulan tamat di Tual pada tahun 2002 dan sekitar tahun 2002 itu saya lanjutkan kuliah di Jayapura, di sebuah perguruan tinggi di Jayapura. Dan pada tahun itu situasi Papua itu masih dalam keadaan gejolak. Tahun berapa itu? Itu mendekati 2002, 2003 ke atas. Oke, 2000. Dan pada tahun itu ada pemerintah pusat melakukan pemekaran sekitar 3 provinsi. Yang waktu itu namanya Provinsi Irian Jaya Selatan, ibu kotanya Merauke. Provinsi Irian Jaya Tengah, ibu kotanya Timika. Provinsi Irian Jaya Barat, ibu kotanya di Manokwari. Dan waktu itu saya termasuk salah satu mahasiswa yang kami seluruh BEM wilayah Papua di Jayapura, kami turun melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor DPRD Provinsi Papua pada saat itu. Dan yang terjadi pada saat itu adalah yang bisa gol adalah Provinsi Irian Jaya Selatan, yang saat ini namanya Provinsi Papua Barat. Tetapi Provinsi Irian Jaya Tengah, Timika, dan Irian Jaya Selatan waktu itu akhirnya di-cancel. Kenapa? Karena pada saat itu juga terjadi pro kontra antara pihak pro dan pihak kontra. Dan pada akhirnya Provinsi Papua Barat atau Irian Jaya Barat itu, walaupun pada saat itu keputusan pemerintah untuk sudah dibatalkan secara politik ya, dan secara hukum itu sempat dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pembentukan provinsi, 3 provinsi itu. Tetapi lagi-lagi karena keputusan politik yang punya gaungnya besar, sehingga Provinsi Irian Jaya Barat, dalam hal ini Provinsi Papua Barat, akhirnya dia gol. Sedangkan 2 provinsi ini akhirnya dibatalkan. Waktu itu kenapa mahasiswa menolak gitu? Alasan apa gitu? Alasannya sama dengan yang saat ini terjadinya pro kontra antara pihak pro dan pihak kontra, yang mana menurut kalangan mahasiswa dan juga beberapa kalangan kaum stakeholder, baik itu beberapa anggota DPR dan MRP, bahwa dalam proses pemekaran atau otonomi baru ini, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka dalam pasal 76 itu mengatakan begini, saya baca ya, sehingga tidak 21 ini undang-undang apa itu? Itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu tentang otonomi khusus. Di dalam pasal 76 itu dikatakan seperti ini. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi dilakukan atas persetujuan MPR dan DPR setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya dan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan pengembangan di masa yang akan datang. Itu pasal 76. Sedangkan dalam pasal 77 dikatakan bahwa usulan perubahan atas undang-undang dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MPR dan DPR kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang saya lihat pada saat proses pemekaran ini atau daerah otonomi baru, maka proses dilakukan untuk daerah otonomi baru ini tanpa melalui mekanisme Undang-Undang Otsus pasal 76 tadi. Karena kenapa? Menurut kami bahwa hasil yang kami pelajari waktu mulai pembentukan Provinsi Irian Jaya dan akhirnya sekarang mau diganti nama perubahan, ya, itu adalah kepentingan elit dalam ini elit pusat, pemerintah pusat, dan juga kepentingan elit lokal. Dia tidak mempresentasikan kepentingan rakyat. Kenapa? Rakyat Papua pada akhirnya mereka saat ini
selalu menggelorakan di berbagai media termasuk kelompok-kelompok mahasiswa. Mereka mengatakan bahwa 20 tahun Otsus ini berlaku, dia dianggap gagal. Kenapa dia gagal? Persoalannya gagal karena selama 20 tahun ini tidak ada progres pembangunan yang dianggap untuk pro ke masyarakat, dalam hal ini akar rumput masyarakat Papua. Ya. Contohnya misalnya? Contoh. Apa? Nah misalnya kalau kita lihat misalnya khusus untuk di wilayah Timika ya, kalau kita ke pelabuhan, maka Anda bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan rumah masyarakat lokal yang ada di pinggiran pelabuhan Pomako. Padahal, kalau kita lihat sumber dana otonomi khusus, maka tidak salah, nanti dikoreksi, maka 80% itu dikucurkan ke kabupaten kota, 20% itu di tingkat provinsi. Pertanyaannya, 80% kucuran dana Otsus ke pemerintah kabupaten kota ini, apakah sumber dana Otsus itu benar-benar itu diturunkan kepada masyarakat Papua? Yeah. Ataukah sebaliknya? Hanya cuma segelintir elit, raja-raja kecil di pemerintahan, itu yang mereka mengenyam itu. Dan akhirnya rakyat ini tidak mendapatkan apa-apa. Yeah. Maka jangan heran, kalau saat ini, kalangan-kalangan mahasiswa, termasuk saya baca juga di media bahwa termasuk gubernur juga menolak. Kalau hari ini kita baca bahwa yang kemarin sempat gubernur mengatakan di media itu, kalau memekarkan Papua maka mekarkan 7 provinsi. Berani tidak pemerintah pusat melakukan pemekaran 7 provinsi? Jangankan 7 provinsi, 1 provinsi saja pemerintah pusat sudah keok tentang penggunaan anggaran belanja APBD. Dan wilayah Papua, dari sisi pendapatan seluruh wilayah Papua, mungkin Timika saja yang bisa pendapatan daerahnya terbesar. Kalau Papua lain itu kurang. Lalu memekarkan provinsi, sedangkan semua daerah biasanya tergantung ke APBN, dana DAK, dan dana alokasi khusus. Iya. Seperti itu. Menarik ini di sini. Kita kalau tadi Om Yosef bilang bahwa hanya dinikmati segelintir orang. Pembangunan, apalagi dana otonomi khusus itu hanya dinikmati segelintir orang. Tetapi juga selain dana otonomi khusus, juga pemerintah juga memberikan dana desa. Begitu. Ya. Dengan demikian dikucurkan banyaknya anggaran, tetapi Om Yosef bilang bahwa tidak ada yang sampai ke masyarakat. Ya. Itu sebenarnya masalahnya di mana? Apakah korupsi yang jadi masalah atau seperti apa? Atau kepentingan elit? Karena kalau kita lihat yang bagian bawah ini nggak terlalu berhubungan juga dengan kepentingan elit di atas gitu. Kita bicara tentang pembangunan di wilayah Papua, khusus untuk wilayah Timika, kita harus mengakui bahwa ada pembangunan. Kita tidak boleh pungkiri itu. Tetapi kita juga harus fair bahwa pembangunan itu juga tidak semuanya yang dinikmati orang Papua. Misalnya kalau kita buat survei di wilayah perkotaan, khusus untuk Timika ya, belum wilayah-wilayah Mepago dan sekitarnya. Nah, yang tadi saya kasih contoh, di wilayah pelabuhan, di wilayah dalam kota, misalnya Koprapoka, Anda bisa melihat kondisi keadaan kehidupan masyarakat Kamoro, itu di wilayah Koprapoka. Belum di Desa Nawaripi ke dalam. Belum lagi yang sempat akhirnya heboh yang diposting oleh salah satu rekan kami, Elvinus Omaleng, di wilayah Banti. Yang mana daerah itu dekat dengan Freeport. Tapi masyarakat di daerah sana yang 3 kampung itu, rumahnya dalam keadaan kumuh. Nah bayangkan. Lalu bagaimana ketika terjadinya pemekaran? Yang lebih fatal orang Papua, khusus untuk kalangan yang kontra, mereka merasa bahwa kalau ada pemekaran, maka terjadinya urbanisasi massal yang begitu besar. Bahkan akan lebih dahsyat daripada transmigrasi. Mereka akan tersingkir seperti wilayah Jakarta. Orang non-Papua lebih banyak dari penduduk lokal. Kekayaan alam mereka dikuras oleh kepentingan elit pusat di Jakarta. Kelompok-kelompok raja kecil di daerah, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Pemekaran boleh terjadi sepanjang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menjawab seluruh persoalan yang terjadi pada tahun 1961 sampai saat ini. Baik itu pelanggaran HAM, hak-hak masyarakat adat dirampas, ya kan? Kelompok-kelompok masyarakat termarginal, pendidikan yang bagus, kesehatan yang baik, sumber daya manusia orang Papua yang harus oke. Dan ini adalah harus menjadi akumulasi yang harus pemerintah pusat harus menjawab. Termasuk kalangan elit di daerah. Karena yang kita bicara ini bukan kita bicara menyangkut perut kita. Tapi kita bicara tentang kelompok masyarakat lokal yang Papua yang saat ini mereka yang termarginal atas daerah ini. Menarik di sini. Saya mau tanya ke Pak Yones Kemong. Pak Yosef bilang harus diselesaikan dulu permasalahan dari dulu sampai sekarang baru bisa pemekaran. Menurut Kakanda seperti apa? Baik. Jadi kita bicara tentang pemekaran dari Pak Yosef katakan bahwa dari awal. Waktu itu impres ya, instruksi Presiden 2003. Benar. Ada Papua Barat, ada Papua Selatan dan Papua Tengah. Waktu itu dan Jaya ya. Itu memang Papua Barat terjadi. Kenapa hari ini kami intelektual mengatakan bahwa kami tidak nolak, kami terima. Yeah. Karena kami rasa bahwa kami pernah ditipu di Papua ini. Pernah ditipu. Ditipunya seperti apa? Sepertinya begini, serentak waktu itu kontrak, Yeah. Papua Selatan pun harus ditolak. Iya. Kalau Papua Selatan ditolak, Papua Tengah ditolak berarti harus Manokwari juga ditolak. Papua Barat. Loh, Papua Barat itu jadi. Kita yang ngajarin. Kita ini korban. Iya. Papua Tengah korban. Berarti Papua tipu Papua. Hari ini kami bilang, oh kami terima. Kami nggak mau pakai Papua, ternyata Papua lain dapat. Contoh, saya ini kayak pemekaran provinsi. Ini baru provinsi, pemekaran kabupaten. Kita Mimika ini luas ya. Kita juga pernah dorong Mimika Barat, Mimika Timur. Bersamaan dengan Intan Jaya, Duga, Puncak. Oh, tapi kami kabupaten nggak bisa jadi. Kami dapat tipu juga. Sedangkan kami punya PAD besar, kami punya Freeport. Ya. Tapi tadi ada yang... dari sini. Ya. Maka hari ini kami mengatakan bahwa kami terima. Soal perubahan tadi tentang Undang-Undang Otsus gagal. Nah, sehingga dirubah dalam perubahan. Undang-Undang Otsus itu perubahan dalam nomor 2. Ya. Tahun 2020 kemarin. Di situ sudah jelas kewenangannya. Maka pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa pemekaran provinsi DOB itu sudah ada. Maka undang-undang sebelumnya, pemekaran yang tadi dimaksud tadi, itu sudah tidak ada lagi. Nah, artinya yang Ujian Jaya Barat, ya itu sudah tidak ada. Tapi begini, Kakanda, sebentar, sorry saya potong. Di sini yang digarisbawahi Pak Yosef adalah sebenarnya karena belum ada pemerataan pembangunan. Nah, sebagaimana yang setuju dengan pemekaran, gimana sih harus pembangunannya itu rata dulu, baru pemekaran atau justru pemekaran itu jadi solusi untuk Saya pikir begini, Mimika, khusus Mimika ya, wilayah Mepago. Wilayah Mepago itu wilayah yang cukup besar. Wilayah yang cukup sangat besar. Mimika saja sudah besar. Ini dia sampai di Alama. Itu sudah berbatasan dengan titik Asmat, dengan Kabupaten Duga. Ini dia sudah lari sampai dengan wilayah Mepago di Kabupaten Diai dengan Dogiai, Paniai, Kaimana. Ini sudah besar. Apa satu kabupaten kecil ini dia bisa jangkut sampai besar di sini? Saya yakin tidak. Satu-satu solusi untuk membangun kampung, menghubungkan kampung dengan kampung, menghubungkan kabupaten dengan kabupaten adalah provinsi. Solusinya. supaya apa itu? Supaya pembangunan itu bisa jalan. Jalan bisa jalan, pendidikan bisa jalan di kampung-kampung, kesehatan bisa jalan. Semua. Solusinya hanya pemekaran.
Tapi yang terjadi bagaimana dengan pembangunan di Papua ini? Biasanya justru elit-elit politik yang Saya tidak bicara tentang Papua pada umumnya. Karena tadi saya sudah bilang, saya pernah ditipu. Ya, jadi saya tidak bicara tentang Papua pada umumnya. Saya selaku intelektual Mimika, saya bicara khusus daerah Mimika Mepago. Kenapa harus jadi pemekaran? Pemekaran provinsi. Iya. Kami nggak bisa menolak. Selama ini kami tidak pernah bersedia menolak. Karena kami ini orang Papua, tipu Papua loh. Iya. Ini fakta. Bukan tipu, ini sejarah fakta. Tahun 2023. Tahun 2003. Kalau tolak, ya saya kira sama-sama serentak Papua Selatan batal, Papua Tengah batal, Papua Barat juga harus batal. Waktu itu. Kok? Waktu gubernurnya Pak Salosa. Kenapa serangannya Mimika berbentrok? Kami yang batal. Kami yang tidak jadi. Karena bentrok alasannya. Sedangkan Papua Barat polos. Dia naik. Hari ini sampai dengan provinsi. Dengan pelajaran inilah. Bahwa kami rasa kami ini ditipu. Kami ditipu. Papua tipu Papua. Maka hari ini selama ini. Kalau Adinda lihat. Orang orasi bilang tolak. Bilang tolak. Mana mau dengan kamu harus turun tolak. Kapan? Tanggal berapa? Kami turun orasi, kami turun demo kapan? Kami tidak pernah tolak. Karena kami tahu bahwa kami pernah ditipu. Jangan sampai kamu bilang tolak-tolak bahwa kami ditipu lagi. Baru kamu cari PAD, mau dapat dari kami hasil tambang Freeport ini. Mau mengharapkan ini? Oh, kami sekarang mau jadi pemekaran provinsi. Kami mau lihat kamu daerah sini, kami mau lihat kamu pada sendiri. Kami mau lihat kamu wilayah. Bicara Papua, akhirnya kami pernah ditipu. Papua tipu Papua. Kami sudah pintar sekarang. Stop sudah. Tapi layak nggak gitu? Oh layak sekarang. Saya layak. Saya mau lempar lagi ke... Jadi saya tidak bicara tentang Papua umum di sini. Ya. Ya, karena kalau bicara Papua umum, beda urusan. Beda urusan kalau saya pernah ditipu. Titik clear. Ya. Kalau hari itu, Salosa waktu itu gubernur, batal Manokwari, Selatan batal, Tengah juga batal. Ah itu berarti gentleman. Berarti hari ini juga kita serentak batal ya batal. Tapi dulu tipu saya, Papua tipu Papua. Di sini di serentak bilang batal, demo masyarakat baku makan, Manokwari jadi polos dia naik. Hari ini juga mau begitu? Oh enggak. Saya tidak. Saya tidak mau ditipu. Papua tipu Papua, tidak usahlah. Nanti di sini bilang begini, Mimika demo bilang tolak. Nanti Pegunungan Tengah jadi, Papua Selatan jadi, kami korban lagi. Wah enggak. Enggak. Dekat ya. Mau dekat hajar. Oh enggak. Sekarang kami mau deklarasi dan ambil kemarin tanggal 15 adalah kami mau siap deklarasi. Itu. Jadi kami tidak bicara itu. Jujur saja bahwa pernah Papua tipu Papua pada tahun 2003. Kami betul bahwa ditipu. Hari ini tidak. Maka selama ini kami tidak demo karena pengalaman itu. Jangan sampai orang memanfaatkan demo kami yang baku makan di sini jadi konflik perang. Kami punya batal. Baru nanti Selatan dengan Pegunungan Tengah jadi. Memang sejarahnya dulu pernah itu dulu Pak Angga Ibak yang apa namanya waktu itu demo sampai bentrok itu. Sebenarnya satu nasib dengan Manokwari, Papua Barat. Kalau tidak kami juga jadi. Tapi kok kalau memang hari itu serentak mahasiswa dan orang Papua serentak, ya batal semua lah. Kenapa Mimika yang diserang belum batal? Lalu Manokwari pulau sampai hari ini masih Papua. Hari ini sekarang penjabat anak Mimika yang jadi penjabat gubernur Papua Terpau. Itu hasil dari itu. Waktu Papua Terpau Kapolres Mimika. Dan itu beliau sendiri rasa kejadian itu. Dan kami batal. Hari ini tidak. Kami tidak mau ditipu. Cukuplah Papua. Cukup jangan Papua tipu Papua lah. Nanti yang lain jadi kami yang korban. Oh tidak. Sekarang masyarakat lokal saya dengan adik-adik generasi. Kami sudah mengerti dengan situasi ini. Kami tidak mau ditipu. Jadi kami tidak mau mempengaruhi dengan isu-isu. Kami mau mekarkan. Kami mau DOB. Kami mau jadi di rumah kami. Di negeri kami. Di Amungsa. Di Mimika. Mau jadi provinsi. Saya tidak bicara umumnya Papua. Ya. Karena Papua pernah tipu Papua. Titik. Tapi ini Pak Yosef Temanggung, bisa kan
kadang panggil Pak, kadang Ya. panggil Om ini sebenarnya Panggil Bung aja itu lebih familiar lah. Bung ya. Bung ya. Ya, kami dari Maluku lebih identik dengan Bung. Ya. Bung atau Bu? Bung. Bung. Oke. Ya. Bung Bung Karno, Yosef. Tapi saya salut sama Bung Yosef ini. Bung YK. Iya, iya, iya. Ya. Dia apa? Karena orang hukum dia bawa juga undang-undang loh. Ya. Dia sampai bawa apa namanya? Apa namanya? Print-printan untuk undang-undang untuk bahan itu. Ya kalau orang hukum itu begitu. Kalau orang hukum itu semua itu harus ada dasarnya Ya, gitu. benar. Nggak berani ini. Yosef tadi Pak Yohanes Gembong dia bilang ini sudah di depan mata. Itu maksudnya dia pengen tidak terjadi seperti yang kemarin-kemarin. Ya. Tetapi bagaimana menurut Pak Yosef jika jadi nih Papua Tengah? Apa yang akan terjadi? Baik. Jadi begini. Yang disampaikan oleh Pak YK tadi, Bung YK tadi, benar. Sebagian kelompok Bung YK itu hampir sebagian menerima DOB. Tetapi sebagian juga tidak menerima. Kita harus fair. Bahkan saya baca di media hari ini dan tadi malam, ada sekelompok mahasiswa intelektual Mimika yang berdomisili di luar Papua yang kuliah ya. Kalau tidak salah nanti diluruskan di Jogja. Mereka itu akhirnya memberikan konferensi pers menentang proses DOB yang dideklarasikan oleh rekan-rekan Bung YK dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bung YK tadi bahwa tidak semuanya juga. Nah, sehingga menurut kami bahwa proses DOB ini oke, silakan, ini proses demokrasi memberikan pendidikan politik kepada warga untuk memilih ya atau tidak, menolak atau mendukung. Tetapi perlu dicatat bahwa sampai saat ini proses Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dalam pasal 76 tadi, yang mana pasal 26 itu adalah menjadi dasar untuk DPR dan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran itu. Saya baca pasal 76 perubahan itu ya. 77. Nah, ya. Itu kan sekarang sudah jilid 2. iya. Sudah jilid 2 sudah diganti perubahan. Iya, betul. Tetapi itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat kepentingan politik untuk merubah pasal 76 tadi. Karena kalau kita bicara pasal 76 dengan 77, maka tidak ada celah untuk diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menentukan proses pemekaran ini. Dalam pasal 76 hasil perubahan, itu dikatakan seperti ini. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi provinsi-provinsi kabupaten kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang. Dalam poin 2 dikatakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi hukum, serta sosial budaya yang bersumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masyarakat yang akan datang. Nah inilah, maka ini menjadi pintu masuk. Dalam poin 3 dikatakan, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Kalau dulu undang-undang yang lama harus ada persiapan daerah. Kalau sekarang kan tidak perlu. Maka dalam pasal 76 itu adalah menjadi cikal bakal untuk pemerintah pusat dan kepentingan elit di Jakarta untuk memekarkan. Kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, maka ini celah ini tidak akan. Maka sementara ini MRP melakukan uji material ke MK. Maka kita harus juga menghargai proses yang dilakukan oleh MRP. Karena MRP itu apa? Dia adalah bagian daripada presentatif kultur orang Papua. Yang saat ini mereka sementara mengajukan gugatan
judicial review, apakah ini Judicial review. ya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi baru beberapa hari yang lalu, nggak lebih dari sebulan yang lalu, nggak sampai sebulan. Bulan Juni inilah. Ya. Bulan Juni itu kemarin ada berita dari MRP bahwa MRP sendiri belum ada keputusan resmi karena MRP belum melakukan sidang ataupun diskusi untuk menentukan sikap terhadap DOB. Jadi yang terjadi MRP itu adalah sekarang mereka sendiri-sendiri, masih ketua komunitas sendiri, anggota komunitas sendiri, belum ada keputusan resmi dari MRP. Nah itu bagaimana tuh? Kalau di MRP ini juga pecah dua kubu. Kubu yang pro dan kubu yang kontra. Kubu yang pro, mereka-mereka yang sempat pada beberapa bulan yang lalu berangkat ke Jakarta dan mendukung. Sedangkan kelompok yang kontra dalam hal ini adalah ketua Timotius Murib, yang mereka sementara, yang saya baca di media tadi pagi, mereka sementara rapat komisi dengan Komisi 1 DPD RI, yang mana menurut mereka, yang saya baca di media ya, bahwa proses DOB ini bukan merupakan aspirasi dari kalangan akar rumput. Kita bisa baca di seluruh media bahwa proses DOB ini bukan aspirasi murni dari kelompok masyarakat akar rumput. Tetapi acuan pemekaran ini adalah kepentingan pusat dan kepentingan elit lokal, yang mana acuannya adalah pasal 76 ayat 2 dengan ayat 3 tadi. Maka tanpa persetujuan MRP, mereka bisa diketuk palu untuk dimekarkan DOB. Makanya saya bilang tadi, Undang-Undang Otsus ini sementara diajukan uji review berkaitan dengan itu. Karena kenapa? MRP merasa diri bahwa kami ini adalah presentatif kultur masyarakat asli Papua yang diberikan mandat untuk menjaga ketika ada pemekaran kabupaten atau pemekaran kota atau pemekaran provinsi, maka harus melalui satu pintu, melalui MRP. Apakah MRP setuju atau tidak? Karena ketika dia mendengar aspirasi dari masyarakat, maka dia harus menampung, dia harus rapat evaluasi, dia minta pendapat. Nah bayangkan aja kemarin, Otsus ini 20 tahun. Ketika MRP ini melakukan hasil kajian di lapangan di setiap kabupaten kota, bayangkan bisa baca di media. Mereka dihalang-halangi di lapangan. Padahal mereka itu tujuannya untuk mengambil bagaimana aspirasi masyarakat, untuk mengetahui bagaimana selama 20 tahun ini, Otsus ini benar-benar ini diterima oleh masyarakat ini. Mereka bisa merasakan dampak dari otonomi khusus ini atau tidak. Tapi ternyata kan tidak. Makanya kenapa DOB ini banyak mendapat pergolakan di kalangan akar rumput, dan kita bisa baca di sebagian besar wilayah Papua. Ya, misalnya saya baca tadi pagi di media, kenapa di daerah pegunungan salah satu di Yaukimo kan tidak salah. Nah, kenapa sampai terjadi sana demo besar-besaran di Jayapura, di Jakarta, bahkan di Timika juga sempat didemo, tapi tidak bisa karena kebebasan ekspresi orang di wilayah Papua ini sementara ditekan, tidak boleh. Makanya sering saya sampaikan, berikanlah mereka untuk kebebasan untuk berekspresi. Karena kalau orang Papua ini dia dibatasi ekspresi dia merasa terpendam dalam hati dia. Karena kebebasan itu tidak ada. Kenapa daerah lain itu diberikan kebebasan? Misalnya sekarang menyangkut dampak DOB. Mereka yang kelompok kontra ini, mereka ini menyampaikan aspirasi mereka, tetapi tidak bisa. Tapi Bung Yosef, menurut Bung Yosef, tadi Bung Yosef bilang selalu politik elit yang bermain di situ yang menyebabkan ada provinsi Papua, ada DOB, ada permainan politik. Tapi ketika saya balik, apakah penolakan ini juga dari elit politik atau dari bawah? Kalau kita lihat, hampir rata-rata kelompok elit politik ini pasti mereka akan mau terima. Tidak ada kelompok elit politik yang tidak akan menerima. Misalnya di Mambramo Tengah, ya dia yang menolak. Tapi sebagian juga ada yang 1-2 orang. Tapi tidak secara fair di publik dia mengatakan. Tetapi kalau Bupati Mambramo Tengah, kalau tidak salah ya kita baca di media, dia menolak karena pada saat itu tuntutan. Mereka menolak. Nah, kita berikan catatan. Daerah otonomi baru, tetapi harus ada catatan. Harus ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya,
sumber daya manusia itu benar-benar harus dilakukan pemerataan baik di kota maupun di daerah pedalaman atau pesisir pantai. Kesehatan, sumber daya infrastruktur pembangunan yang harus jalan sehingga orang merasakan, orang Papua ya khusus ya, mereka merasakan bahwa Otsus itu ada. Nah, ini catatan-catatan ini harus dilakukan kelompok-kelompok elit di daerah sehingga ketika DOB ini digelorakan, mereka bisa menerima. Kalau misalnya DOB ini jalan, tetapi akhirnya yang tadi saya sampaikan, akan terjadinya urbanisasi besar-besaran. Bisa kita hitung di Timika, khusus Timika aja. Presentasi jumlah orang non-Papua di Timika itu sudah lebih banyak dari orang Papua. Itu. Infrastruktur, apa yang mereka dapat? Di daerah tiga kampung, di daerah Bantiwa, dan bisa dilihat. Yang saya bilang, sempat diposting di grup MNM, sempat diposting di grup Kopi Hitam. Bayangkan rumah yang begitu, rumah Honai yang tidak layak, padahal itu rumahnya itu dekat dengan Freeport loh, bayangkan. Nah, apalagi kalau saat ini di daerah pelabuhan sana, rumah yang masyarakat lokal itu dekat dengan rumahnya seperti kasarnya, minta maaf ya, sarang burung. Nah, ini harus dilakukan sehingga masyarakat ini merasakan bahwa memang benar-benar otonomi khusus ini dirasakan gitu loh. Nah, kalau tidak, ya wajar kalau misalnya sebagian besar ya merasa bahwa ya jangan sampai kita ditipu oleh pusat. Jangan sampai otonomi khusus ini, daerah otonom baru ini ketika datang, ya kasarnya mereka tersingkir di wilayah mereka dan minta maaf, kita yang dari non-Papua atau sering dikatakan Wayame, kita yang menikmati hasil. Seharusnya kita Wayame juga harus menyadari bahwa apa yang bukan hak kita, ya kita harus tidak boleh terlalu rakus. Contoh lain seperti proyek dana 1 miliar ke bawah. Itu yang seharusnya itu pengusaha-pengusaha Papua yang harus dapat. Tapi akhirnya mereka juga tidak dapat. Ini adalah bagian dari akumulasi hal yang sedikit yang menimbulkan mereka itu merasa terpendam. Ya. Kalau kita ini tidak merasakan. Tetapi mereka yang punya gunung tanah ini, yang bilang katanya Timika ini kota emas. Tapi apa yang mereka rasakan? Mungkin kita bisa makan, minum, jalan kemana kita bisa merasakan. Tetapi mereka tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Begitu. Kita berbicara ini bukan karena kepentingan saya, bukan. Tapi kepentingan masyarakat lokal ini. Jangan sampai otonomi khusus, daerah otonom baru datang, dan akhirnya mereka tersingkir. Pak YK ini juga sering berteriak di media. Kenapa orang Amume Kamoro, pejabat-pejabat yang sudah harus dipromosikan untuk mendapat jabatan, dan akhirnya mereka juga tersingkir. Tetapi kita bersyukur bahwa kemarin perjuangan beliau, dan akhirnya ya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati akhirnya mempresentatif beberapa pejabat Kamoro yang menduduki eselon 2, 3, dan 4. Karena apa? Karena selama ini YK ini tidak bersuara, tetapi akhirnya karena dorongan diskusi dari berbagai teman-teman, dan akhirnya kita mengakui, kita salut bahwa ini perjuangan dia yang halus, yang akhirnya berhasil. Tetapi ingat, ini perjuangan yang belum berakhir. Apalagi nanti kalau pemekaran provinsi, ya harus disiapkan sehingga sumber daya orang Papua yang wilayah Mepagu itu benar-benar menduduki jabatan itu. Kalau tidak, oke, kita bisa pemekaran, tapi jangan sampai yang lain datang menerima, mengambil, sedangkan mereka yang seharusnya punya gunung tanah ini mereka jadi penonton. Nah, ini tidak boleh. Kalaupun kepentingan elit politik, tapi harus menjadi catatan ke depan. Berarti Bung YK ini juga pengaruh juga ya? Ya, kita berikan apresiasi karena perjuangan dia yang harus kita mensupport, tetapi artinya beliau juga tidak boleh terlena dengan kemarin dan akhirnya perjuangan, karena ini barusan kabupaten, belum provinsi. Panjang lagi, apakah beliau ini tetap konsisten dengan perjuangan dia, atau takutnya jangan sampai dia ketika duduk di kalangan elit, kursi berdasi, dan akhirnya dia lupa daratan perjuangan dia tadi. Kadang kan begitu. Ketika orang sudah di atas gunung, dia kadang lupa daratan dia. Kan begitu. Tapi ngomong-ngomong, bilangnya Pak YK mau diajak Pak Bupati ke Jakarta juga itu untuk ngurus DOB juga katanya. Ya, tidak jadi masalah. Itu hak person beliau dengan Pak Bupati, tetapi saya berikan kasih catatan.
kalau ingin memperjuang DOB dengan beberapa catatan yang saya sampaikan tadi. Ketika esok lusa DOB ini bisa berhasil atau sebaliknya tidak, maka ya kalau berhasil maka YK nanti ke depan, ya apalagi YK ini kan di grup Kopi Hitam sudah ancang-ancang anggota DPR RI. Termasuk saya sempat mengatakan mendukung juga kan, tetapi saya berikan catatan sama YK. Ketika duduk di kursi, kalau sudah di Jakarta kadang lupa daerah. Ngapain mau pulang ke daerah? Ya kan, apalagi di Jakarta, wow gitu loh. Nah, jangan lupa daratan, kan begitu. Pak Jadi admin Kopi Hitam mungkin bisa undang saya kan, saya kelihatannya ketinggalan informasi nih Pak admin Kopi Hitam ini. Mungkin siapa adminnya? Om Ebet kan? Om Ebet. Hormat. Undang kita juga kah? Jadi adinda begini. Ya. Baik. Jadi saya kembali bicara tentang Mimika. Ya. Saya Mimika ini punya harta yang begitu besar. Tambang yang begitu besar. Yang dinikmati oleh orang-orang Indonesia bahkan sampai dengan luar negeri dunia. Tetapi sampai hari ini, Pak Yosef saya mau jawab tentang kenapa rumah-rumah di daerah-daerah pesisir. Kenapa daerah-daerah gunung kita akan ketinggalan perumahan masyarakat dan lain-lain. Saya mengakui begini. Saya suku yang paling minoritas di Papua. Walaupun saya punya harta besar. Sekian tahun tidak ada suku Amume Kamoro dari DPR RI. Beribu-ribu tahun tidak ada Amume Kamoro dari DPR provinsi. Anggota DPR provinsi di Papua. Lama juga Pak ya? Iya. Fakta ini sejarah. Bagaimana kita mau dorong rumah masyarakat dengan sumber-sumber dana? Orang yang punya adik-adik, anak-anaknya dia ada di sana. Iya. Sedangkan Papua lain bertahun-tahun ada terus. Sedangkan saya Putambang bisa ada di istana, tapi manusia Mume tidak ada di istana. Tidak ada manusia Mume di Kamoro di istana. Bahkan di provinsi bertahun-tahun. Bahkan tahun 2003 saya ingin supaya saya juga membekakan, supaya saya bisa jadi tuan di atas negeri sendiri, mau bisa lihat orang tua saya, daerah saya. Tetapi orang Papua tipu saya. Manokwari, Papua Barat, jadi saya korban. Maka selama ini, hari ini kami diam. Sehingga undang-undang tadi, itu sudah dirubah dengan nomor 202 tahun 2020. Dengan dasar perubahan Undang-Undang Otus, yang hari ini dikatakan DOB, yang mana pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Mimika, ya kami respon. Kami siap terima. Karena pengalaman tadi. Orang maunya tuh Mimika itu harus dibatalkan. Contoh. Pemekaran kabupaten. Walaupun tidak ada penduduk di Papua. Tapi bisa mekarkan. Mimika kami pernah juga berjuang 2 kabupaten barat dan timur, Mimika Timur dan Mimika Barat. Oh enggak. Mereka mau ini harus batalkan kita. Pengalaman ini kita bisa orang Papua tipu Papua. Semakin generasi kami pintar loh. Iya. Jadi maka Mimika sekarang hari ini tidak bisa orang mau tipu saya. Maka saya kemarin Bupati mengatakan begini. Kami yang tim yang mengatakan, saya bicara bukan Papua pada umumnya. Saya mau bicara tentang wilayah Mepago. DOB saya mau bicara untuk saya pun daerah. Kalau bicara Papua, nanti kita baku tipu. Jujur saja. Tapi begini. Saya ada Amume dan Kamoro akan betul-betul tidak ada apa-apa di Jayapura, tidak ada apa-apa nanti di Jakarta pun nggak ada. Catat saya berapa orang Amume yang pernah jadi DPR RI. Berapa orang Kamoro. Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini. Tidak ada nama satupun. Kalau saya provinsi besok, ya saya bisa duduk di Senayan. Ada apa? Oh, itu nggak ada. Kapan? Sejak 1945 Indonesia merdeka nggak ada kami dari DPR RI. Filipina baru hari ini. Iya kan ada. Berarti udah pernah ke DPR RI. Bicara Amume Kamoro kalau bicara. Amume Kamoro. Amume Kamoro. Oh iya, kita bicara Amume Kamoro. Marga Amume Kamoro ada? Enggak. No way. Kemarin saya di KPU baru dorong saya sama Miao ikut. Fakta.
Saya di KPU baru saya dorong satu orang Kamoro di DPR RI, DPR Provinsi, Tia Mamiau. Provinsi ya? Ya, belum DPR RI sampai hari ini. Tapi begini, Pak. Maka besok ini kan kamu memekarkan. Begini Pak Ika. Pengalaman ini orang Papua sekarang hari ini. Iya. Orang Papua hari ini, jangan kita baku tipu. Kalau masalah adik-adik mahasiswa, soroti tadi Pak Yosef bilang, wajar mahasiswa. Waktu tadi kan tahun 2002 protes kan waktu itu kan Yosef mahasiswa, ya wajar. Mahasiswa itu kan tugasnya itu. Mahasiswa kan pasti protes. Ya, itu hak demokrasi dia. Jadi kami tetap. Pak Yosef, ini tetap saya menarik begini. Kalau Bung Yosef tadi bilang bahwa yang DOB ini karena elit politik saja, kepentingan elit politik. Tetapi menurut Bung GK, yang mau menggagalkan itu juga elit politik atau enggak? Kenapa bisa masif penolakan gitu? Saya mau katakan begini, bahwa yang penolakan bukan murni. Ada orang elit politik juga bermain. Ada orang-orang elit politik juga bermain. Ada di masyarakat sana tusuk sini bilang suruh demo. Penolakan. Tidak murni juga kok. Kalau kita bicara fakta jujur. Tapi apa namanya? Yang Saya pengalaman dulu dengan kasus 2003. Itu juga pejabat yang memprovokasi membuat terjadi. Saya salah satu korban waktu itu. Saya tim sukses dengan Pandega Sengaiba. Dan saya tahu sekali. Siapa aktor yang dalangi sehingga korban. ada di sana. Oh, saya ada di sana dan saya tahu. Dan hari ini saya tidak mau korban gadi-gadi. Maka demo-demo kemarin tolak-tolak nggak ada. Demo kemarin di kantor bupati yang hanya demo untuk Amu Mekamboro menyatakan sikap kemarin. Masalah Lemasko. Kemarin itu. Yang mengatakan bahwa Pak Karelkum naik dengan Pak Jamce Boweau selaku dua lembaga adat naik untuk mendapatkan aspirasi secara resmi itu yang ada mendukung. Hari ini kemarin kami deklarasi. Kami nggak pernah berdiri dan yang ada juga orang lain percaya cari data panitia siapa yang menolak. Itu marga Mume atau Kamoro. Kita bicara fakta di negeri ini. Marga itu marga Mume kan yang panitia untuk penolakan. Janganlah, Anda pun daerah jadi kabupaten, Anda pun daerah jadi provinsi, jangan datang bikin kacau daerah saya. Oh enggak. Saya korban terus. Oh enggak. Hari ini saya adik-adik sudah sarjana, siap banyak. Sudah esalon kemarin sudah. Yang benar non-job kami usahakan. Kemarin Bupati sudah bantu kasih naik esalon. Ya. Hari ini saya mau persiapan untuk maju provinsi. Saya juga mau jadi DPR. Saya ingin mau membangun daerah. Masing-masing urus rumah tangga masing-masing. Tapi Kakanda, langkah Bupati sudah benar nggak itu? Maksudnya kalau Kakanda lihat kemarin Bupati ada deklarasi yang mendukung masyarakat begitu untuk itu. Menurut langkah Bupati dia mengejar bahkan dia untuk supaya berkasnya cepat. Ini kan target akan sidang di DPR, ya. DPR RI untuk mengesahkan undang-undang. Maka harus deklarasi. Salah satu syaratnya. Apa betul rakyat mendukung? Ya, itu salah satu syarat. Dan akan siapkan anggaran-anggaran oleh kabupaten-kabupaten untuk membiayai itu persiapan DOB. Maka apa yang dibuat oleh Pak Bupati kemarin dengan kami itu kan tidak salah. Itu benar, pas. Kejar bola. Ya kejar bola. Dengan pengalaman tadi, jangan sampai kami ditipu, dihalangi. Papua tipu Papua. Udah, nggak usah lah kita baku tipu. Jujur kalau begitu ya kita bubarkan semua. Jangan sampai mimika Papua Tengah batal, nanti Selatan jadi kayak baru-baru. Nanti kita Papua Tengah gagal, nanti Pegunungan Tengah jadi. Ini kan saya sudah tahu. Lebih tidak usah kita baku tipu. Papua tidak usah lah, jujur saja. Kami pengalaman tahun 2023. Padahal ini deklarasi kasih chance Papua nama yang sama. Tanggal yang sama. Papua Barat dengan Papua Tengah. Kok ada apa? Main kong kali kong. Elit-elit politik Papua serang Timika. Main dengan orang-orang elit di Timika. Bentrok jadi. Korban. Akhirnya alasan bentrok konflik ya udah batal. Papua Barat jadi. Ini kan penipuan. Papua tipu Papua. Atau gara-gara
era ini. Iya, jangan sampai kalau provinsi Mimika jadikan Papua Tengah ini kan jadikan PAD terbesar, Pak. Jangan sampai dulu sumber dana dari mana? Jujur aja kita begitu orang Papua kita mengatakan jujur, terbuka. Ini satu-satunya dapat pengadap royalti dari PT Freeport. Mereka mengharapkan royalti dari Freeport. Jadi Mimika ini maunya serang terus. Masuk segala macam orang. Sekarang kami angkat tangan, kami diam. Dan kami mengatakan menerima karena kami tahu itu. Kami semakin pintar, kami semakin dewasa. Janganlah kita baku tipu Papua. Saya minta untuk hari ini dengan pernyataan kemarin, saya besok menghadap ke Jakarta, minta cepat dan saya bawa pulang pemekaran deklarasi, siap kabinet, saya dengan adik-adik mau kerja. Saya adik-adik mau jadi tuan di atas negeri. Amin. Amin. Tapi yang kalau saya tarik garis merah di antara Bapak berdua, di sini adalah kata kuncinya adalah kesejahteraan. Yang penting Pak Yosef, marilah sama-sama kita membangun. Jadi begini, pengalaman begini. Di hampir semua Papua, tanya orang ya, hampir Papua, orang yang pemekaran kabupaten, ada yang pernah pro kontra juga, ada yang tolak banyak. Kita cari bukti dan fakta sejarah hari ini. Yang justru yang pernah tolak itu sekarang jadi DPR. Bahkan jadi bupati. Di kabupaten-kabupaten itu. Sama besok. Provinsi Papua Tengah jadi. Saya adalah jago berburu bawa datang. Yang tolak berteriak-teriak ini akan duduk. Dari jabatan setengah mati. Percaya, catat itu. Termasuk Joseph, kau yang akan jadi pejabat di sini kok. Bukan saya. Saya berjuang tuh adik. Bukan, nggak bisa jadi pejabat. Ya. Bukan ASN. Saya begini, saya kritisi sedikit. Artinya kan Joseph dengan teman-teman yang hari ini menolak kontra. Nah, justru Joseph dengan teman-teman yang lagi menolak, adik-adik mahasiswa yang lagi menolak, nanti besok mereka itu yang akan kerja. Mahasiswa itu besok selesai pulang mau melamar di mana? Kerjanya di mana? Paling kau lamar di situ. Jadi bupati butuh 1000 CPNS ya. Jadi Pak Yeka, saya kritisi sedikit begini. Menyangkut hasil deklarasi kemarin. Itu saya melihat ada sedikit ketidakkompakan antara kalangan elit, dalam hal ini bupati-bupati di wilayah Mepago. Kalau kemarin, kalau deklarasi, kenapa beberapa pejabat elit, dalam hal ini bupati-bupati daerah wilayah Mepago, kenapa tidak gabung? Apakah ini menunjukkan ketidakharmonisan antara kalangan-kalangan elit pejabat bupati di wilayah Mepago? Nah, kalau kita lihat kalau memang mereka ini harmonis, seharusnya deklarasi kemarin itu juga beberapa pejabat bupati yang harus bergabung. Sehingga punya gaung dalam proses pemekaran itu benar-benar ada. Sehingga menunjukkan ke akar rumput bahwa kalangan-kalangan elit ini, tanda kutip, mereka ini sudah bergabung. Mereka menunjukkan sikap keharmonisan mereka di kalangan publik. Tetapi saya lihat kemarin, mungkin ada miskomunikasi di antara kalangan-kalangan pejabat ini, sehingga yang deklarasi kemarin ini hanya cuma Bupati Timika aja, tetapi beberapa bupati di wilayah Mepago itu tidak gabung. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalaupun ke depan ini kan masih dalam pro kontra, sehingga ini juga menjadi catatan buat kelompok pro terhadap ingin berburu untuk nanti jadi daerah ini menjadi otonom, otonomi baru yang mana harus semua keluh kesah masyarakat asli Papua yang wilayah Mepago ya, itu harus perlu kalangan-kalangan akar rumput, itu perlu harus diberikan sosialisasi yang baik. Jangan sampai hanya cuma di kalangan elit, lalu kalangan bawahnya mereka tidak tahu. Sehingga akhirnya ketika ditanya publik, mereka akhirnya tidak tahu. Mereka jangan sampai hanya cuma diikut sertakan, seperti yang kemarin viral di WA Group, bahwa nanti titik kumpul sini, nanti kelompok ini, titik kelompok ini, titik kelompok ini. Nah ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa rakyat ini ditarik secara terpaksa, tetapi bukan dengan secara sukarela untuk mendukung Dobini. Nah, jadi saya lihat di situ bahwa ya belum ada
sosialisasi dari kalangan-kalangan pemburu elit, pemburu-pemburu kekuasaan untuk melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat. Kenapa selalu saya tekankan bahwa DOB ini bukan murni aspirasi masyarakat. Kalau aspirasi masyarakat, maka ya kita bisa melihat bahwa kuota ini dia akan digempur oleh masyarakat-masyarakat yang mendukung. Tetapi kan tidak. Tetapi ya kita tetap menghargai bahwa ini proses demokrasi, soal pilihan pro dan kontra adalah pilihan person. Ya kan? Kami kalangan kontra pada prinsipnya kami memberikan catatan kepada kelompok pro bahwa ini yang harus dibereskan. Ada PR-nya. Ya ada PR ya Pak. Ada PR yang harus diselesaikan sehingga nanti esok lusa yang harapan Pak YK tadi bersama kelompoknya ketika daerah ini jadi otonom baru lalu punya planning ke depan untuk menjadi anggota DPR, maka jangan lupa tanggung jawab ini harus perlu diselesaikan. Jangan sampai ketika daerah ini dimekarkan, terjadinya mobilisasi massa, terjadinya kegaduhan di birokrasi, terjadinya mobilisasi militerisme di Papua, dan itu akan terjadi konflik antar kabupaten, antar wilayah. Nah ini akan menjadi persoalan ke depan. Sehingga kita berharap bahwa kalau memang berjuang, maka ada beberapa poin yang harus diselesaikan, ada PR yang harus diselesaikan di kalangan masyarakat ini sehingga mereka menerima. Jangan nanti akhirnya mereka merasa bahwa 20 tahun ini memberikan kekecewaan, nanti 20 tahun berikut ini bukan memberikan kekecewaan tapi menambah luka. Karena untuk mengobati perasaan orang Papua, tanda kutip ya, mereka yang mengalami tindakan kekerasan di wilayah Papua ini sulit untuk diobati karena negara ini tidak seperti yang penyelesaian yang terjadi di Aceh. Kenapa Aceh selalu damai? Kenapa proses Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM, lalu pemerintah dilakukan proses penyelesaian di Helsinki, dan akhirnya Aceh saat ini kenapa aman? Kenapa Papua tidak? Kenapa? Apakah Papua ini dibiarkan lahan untuk terjadinya kepentingan elit pusat di Jakarta dan ingin tidak menyelesaikan? Bahkan menambah lagi beban dengan pemekaran ini. Lalu akhirnya menambah kalangan-kalangan militer, penambahan pasukan semakin tahun pergantian. Ini menjadi catatan buat Pak YK. Ketika DOB ini akhirnya berjuang berhasil. Karena banyak kalangan-kalangan masyarakat akar rumput yang menjadi korban akibat terjadinya pelanggaran HAM. Ya ini kan tidak bisa terselesaikan. Papua ini kan diberikan sekitar 24 kewenangan. 4 kewenangan yang hanya cuma bisa jalan. Gubernur, MRP, DPR provinsi, ditambah salah satu lagi yang saya lupa. Tapi yang lain dari itu tidak jalan. Ini tidak jalan. Nah ini menambah beban lagi. Seperti itu. Jadi saya berharap Pak YK sebagai kelompok pendukung, tolong Pak. Karena akar rumput itu mereka tidak akan menyampaikan. Apalagi saya lihat kemarin di WA Group dikirim. Ketika Pak YK orasi pada saat deklarasi itu, banyak cemooh. Yang pasti Pak YK sudah baca. Akhirnya banyak netizen dalam tanda kutip ya, masyarakat Papua. Ya, mereka pada rata-rata ya kalau kasus di WA Group yang lewat Facebook yang di live itu. Faktanya mereka sekarang berbeda pendapat. Tapi kita tetap menghargai apa perjuangan Pak YK dengan tim. Adinda, karena ini proses demokrasi. Kita tidak bisa menghalangi. Sekarang Adinda yang tidak mau DOB tolak. Mereka minta apa? Saya kan bilang tadi, ini proses demokrasi, kita harus menghargai itu. Kami pada prinsipnya alasannya ya, minta sesuatu. Kami tidak minta sesuatu, tetapi kami memberikan catatan. Perjuangan kalian, oke silakan. Ini proses demokrasi. Kami tetap menghargai teman-teman yang hadir, bahkan Pak YK ketika orasi itu fair. Begitupun Pak YK menghargai kami. Kami memberikan catatan. Ketika DOB ini berhasil, maka kami minta tadi. Sehingga jangan sampai 20 tahun ini mereka sudah korban. 20 tahun berikut lagi, akhirnya mereka mengungkapkan lagi perasaan yang sama. Kemarin Pak YK berbondong-bondong orasi begitu brilian dan sudah menjanjikan akan mensejahterakan wilayah provinsi Papua Tengah ketika duduk kursi di DPR lupa daratan. Nah ini kita tidak mau. Saya tanya, yang tolak masyarakat yang tolak tidak mau DOB, mereka minta apa?
Ya, mereka minta karena proses DOB ini kan bukan aspirasi murni mereka. Kan saya baca tadi, pasal 76, ya, setelah perubahan itu palunya ditoke pusat. Bukan aspirasi murni dari masyarakat. Andaikan kalau ini aspirasi murni masyarakat, pasti tidak ada pro kontra. Tapi kan begini, proses DOB ini kan sudah lama sebelum mencuat populasi Papua Tengah menjadi sudah mendekati ini, Yosep, kan ada proses dulu ada pemekaran juga nggak jadi juga itu. Iya, barat, timur dengan Maluku, Papua Tengah kan. Iya, dengan Papua Tengah ada tiga DOB kan. Itu kan juga prosesnya nggak jadi. Nah, sebenarnya yang kubu kontra ini kasih kasih PR dan kasih warning gitu loh. Jangan sampai ketika Papua Tengah ini sudah jadi, yang dulu nggak diselesaikan, maksudnya masyarakat tetap miskin, pembangunan tidak merata, justru akan terjadi begitu. Nah, menurut kubu yang pro itu seperti apa? Apakah bisa terjadi nggak masyarakat bisa tetap miskin atau akan ada peningkatan kesejahteraan justru? Baik, lebih pertama lagi itu soal kenapa asosiasi bupati itu tidak hadir kemarin. Nabire juga sama, Nabire tidak undang Mimika. Kemarin juga ada deklarasi di Nabire beberapa hari yang lalu. Yeah. Tidak pernah undang kami. Mereka deklarasi sendiri di sana. Nah, kami Timika juga mengklarasi sendiri di sini. Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan menilai yang mana yang layak jadi ibu kota provinsi. Apa Mimika atau Nabire? Kan itu saja soal. Itu saja yang next komunikasi antara letak ibu kota provinsi. Maka Nabire ke deklarasi sendiri. Di sini deklarasi sendiri hanya soal ibu kota aja. Tapi persatuan 7 kabupaten ya aman aja. Mereka sudah menyatakan sikap. Hanya semua soal itu. Soal menentukan Timika layak dan Nabire, itu nanti dari pusat. Bukan dari kita masing-masing. Dan saya yakin bahwa Timika layak. Pelabuhan siap, bandara lengkap, jalan layak, semua lengkap. Dan itu layak ibu kota. Itu pertama. Jawab yang tadi. Kenapa? Kedua, kami tidak paksakan masyarakat, ayo mari. Tarik dia, kasih dia di mobil, pergi kau ikut deklarasi. Tidak. Itu sama saya kita pelanggaran HAM. Memaksa hak orang itu. Kita sampaikan secara terbuka mau deklarasi. Bagi pro yang mau mendukung ya silakan. Ya mereka malah datang kemarin, ada yang naik motor sendiri, ada yang naik ojek. Ya datang, kita deklarasikan. Itu yang kedua, jawaban yang kedua. Ketiga, kalau kita rencana mau mekarkan ini kan tadi saya sudah jelaskan. Timika Puncak, Timika Diai, Timika Dogojai, Timika Intan Jaya, Timika Duga. Jalan ini kan jalan trans sudah ada. Kayak Nabire. Dekatlah. Ini standar selatan. Utara pegunungan itu gampang. Kan Timika memang layak. Maka hari ini kan saya bilang, kita Mimika ini hari ini kami tidak, kemarin pernyataan Pak Bupati juga jelas. Saya tidak bicara tentang Papua. Kami hari ini mau bicara tentang wilayah adat saya. Saya mau provinsi sendiri. Karena kami rasa bahwa kami ini ditipu. Sejak tahun 2003 itu. Kalau tidak kami dari dulu usia sama dengan Papua Barat, Manokwari. Yang saya tangkap dari begini, karena dari yang saya tangkap adalah Papua Tengah ini adalah momen untuk membesarkan Kabupaten Mimika. Tetapi yang saya tangkap juga dari Bung Yosep, jangan sampai momen untuk membesarkan ini justru hanya untuk momen untuk memperkaya elit sendiri. Begitu, ya. Bung Yosep. Kalau memperkaya elit sendiri kan tidak terlepas. Jujur aja. Tidak mungkin 100% itu membangun masyarakat. Saya jujur. Tidak mungkin. Pertimbangan-pertimbangan tadi itu kan pasti anak-anak daerah sendiri duduk kan enak.
Hari ini kan saya mau bicara itu. Tadi saya sudah bilang, saya mau bicara Mimika, saya mau bicara di kampung macam contoh Agi Muga. Agi Muga saya ini walaupun desa tertua, tapi memang saya ada di DPR RI, kan saya ada di DPR provinsi. Anggaran mau bicara tentang dana otus. Dana otus kan ada di provinsi kemarin. APBN ada di pusat. Sedangkan perwakilan kami ada di sana. Siapa yang ada anaknya daerah di situ, mereka main di situ, kirim program anggarannya, dianggarkan, disahkan, bawanya ke sana. Begitu, kemarin kan saya tidak. Kami tidak pernah. Sejak tahun 1945 Indonesia merdeka, kami tidak pernah ada di DPR. Kalau ada Papua Tengah, Kalau ada Papua Tengah otomatis, kami pun DPT jelas, kami sudah ada. Pasti ada di Jakarta. langsung dekat. Oh sudah, langsung sudah ada. Provinsi kami duduk, kabupaten kami duduk, pusat pasti sudah ada perwakilan. Clear. Itu yang target kita hari ini. Supaya seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman yang kontrak, seperti perampasan segala macam, akulayat, tanah, segala itu akan diatur oleh anak-anak itu dalam pembahasan perda. Perda itu diatur. Perda itulah yang mengikat bagaimana berapa persen penerimaan pegawai, anak daerah, berapa persen, perintis, berapa persen ini, macam-macam itu kan diatur dalam perda. Apa salah? Yang penting kita yang atur, barang turun. Perda berarti itu tanggung jawabnya DPR. Iya. Bapak-bapak yang mau jadi anggota DPR, ingat, itu ada hal-hal yang harus dilindungi dari aturan. Jadi kalau saya bisa saya simpulkan ini dari perdebatan ini. Dari saya terakhir, Ya. Pak Adik Joseph, Adinda, saya pesan kepada seluruh masyarakat Amume Ya. dan intelektual, baik Kamoro dan orang tua yang saksi hidup yang masih ada di Mimika. Saya jelaskan cerita sedikit. Tahun 95 terjadi pro kontrak, 2003. terjadi kerusuhan masyarakat dengan Freeport. Akhirnya waktu itu Lemasco menolak 1%. Mereka minta supaya 7%. 13%. Dan masyarakat diimbau. Tidak boleh terima. Ini uang negara, ini jual orang Papua. Uang ini tidak boleh terima. Akhirnya terjadi perang. Lemasa Jayasan. Seorang Andreas Sangaibak, saya minta supaya intelektual, seorang Andreas Sangaibak siap berani. Dia terima 1%. Dia menyampaikan kepada orang Mume dan orang Kamoro dan orang Papua bahwa silakanlah orang Papua dengan orang Mume dan orang Kamoro, kamu tunggu 13% yang diperjuangkan oleh Lemasco. Saya ambil 1%. Apa fakta kenyataan? 13% dari ini sampai hari ini tidak pernah dinikmati oleh masyarakat adat. Sedangkan 1% yang dinikmati hari ini adalah bukan Andreas. Lemasa yang tadinya tolak keras. Yang dinikmati salah 1% tersebut. Lemasa dan Lemasku. Ya, dengan 5 suku yang lain. Para dulunya tolak. Itu. Hasil dari 1% itu, yang tolak itu, semua anak putra-putri Amume Kamoro, bahkan orang Papua, termasuk Bupati Paniai, biaya dari dana 1% yang diterima oleh Andreas. Termasuk Yusak Jaluo, termasuk hampir Bupati, DPR Papua. Para dulunya tanya 13%, mereka tunggu. Bukan Freeport di Amerika, maunya 13%. Tapi Andreas hanya terima 1%. Hasilnya dinikmati oleh semua orang. Bahkan orang yang pernah tolak, nikmati hari ini. Uang-uang itu, mereka yang memperkaya diri, pakai mobil kiri kanan. Sama juga dengan pemekaran hari ini. Saya JK hari ini berteriak menerima, tapi yang nikmati adalah di mahasiswa hari ini tolak, intelektual teman-teman saya hari ini tolak, pengalaman seperti saya, seperti Andreas hari ini berdiri. Kamu dengar itu. Saya pesan. Dan besok, kamu yang akan nikmati. Dulu juga Andreas tidak pernah nikmati uang ini, tapi sekarang Amume, seluruh orang Papua, bahkan Lemasco yang pernah tolak, hari ini nikmati uang itu. Seperti itu kesimpulan saya. Terima kasih, Amolongo Nimau Betimi. Luar biasa. Ini kesimpulan dari Iya. Pak Yeka. Kalau kesimpulan dari Bung Yosef sendiri, tentu ada hal-hal yang jadi kesimpulan dari Bung Yosef. Sebenarnya tadi saya mau bikin kesimpulan, tapi kata Anda ini Ya, tapi saya- bagus, mantap. Iya. Bung Yosef, bagaimana kesimpulan dari Bung Yosef sendiri?
Kami dari pihak kontra, kami tetap menghargai apa menjadi perjuangan Bung YK. Dan ini proses demokrasi yang memberikan kedewasaan. Saya sampaikan tadi bahwa saya termasuk pada tahun 2023, saya termasuk salah satu mahasiswa yang ikut demo pada saat itu. Tapi apa yang disampaikan oleh YK tadi bahwa betul, Papua Barat dia gol. Kami kelompok kontra memberikan catatan. Apabila perjuangan mereka ini berhasil, maka yang tadi, birokrasi itu harus ada penataan. Sehingga orang Papua itu jangan boleh tersingkir dalam dunia birokrasi. Menghindari sekali terjadinya konflik antar wilayah. Karena sensitif sekali. Dunia pendidikan skala prioritas sumber daya manusia ini yang harus dilihat oleh pemerintah daerah. Sehingga daerah ini otonomi baru, maka yang menikmati adalah orang Papua. Makanya sering bahasa yang katakan bahwa orang Papua ingin menjadi tuan di negeri sendiri. Tetapi persoalannya, apakah sumber daya manusia sudah siap? Nah itu. Kalau kita bicara secara praktek, maka teori mereka sudah dari sisi pendidikan oke. Ya. Hanya cuma bagaimana mereka itu diserap aja. Dari sisi kesehatan, ya kan? Kita bisa lihat proses dunia kesehatan terhadap mereka, pelayanan kesehatan. Kalau kita nonton kemarin ada terjadinya kecelakaan helikopter, itu salah satunya. Nah, jadi pelayanan kesehatan itu harus menjadi skala prioritas. Dunia pendidikan itu menjadi skala prioritas. Jadi anak-anak Papua yang tidak sekolah karena ini mau tangkap masa depan emas ini. Apalagi yang diperjuangkan oleh Bung YK ini untuk Provinsi Papua Tengah. Jangan sampai akhirnya Provinsi Papua Tengah jalan, kita terlena akhirnya ya anak-anak adik-adik kita yang putra daerah akhirnya mereka ibarat kasarnya begini. Ada bahasa yang bilang, tikus mati di lumbung padi. Ini kita tidak mau. Karena apa yang kita bicarakan hari ini bukan untuk kita. Karena kita sayang buat mereka ini. Kita bisa datang di tanah ini, kita menikmati hasil, kita bisa makan. Tapi mereka yang punya tuan rumah, yang punya tanah, gunung, ini mereka menikmati atau tidak? Andaikan kalau misalnya kita ke pasar, kita bisa membuat perbandingan. Mereka itu, ibu-ibu itu jual di jalan, sedangkan kita kelompok non-Papua ini jual di atas. Nah itu. Nah ini harus menjadi catatan buat Pak Eka. Jangan sampai kita ke pasar, mama-mama Papua ini jual di emper-emperan jalan, sedangkan kita yang non-Papua ini jual di tempat yang mau gitu loh. Terus infrastruktur pembangunan, ini harus jalan. Wilayah-wilayah daerah pegunungan, ya minimal harus pemerintah daerah harus transportasi yang lancar. Daerah pantai, sehingga benar-benar orang Papua ini merasakan bahwa Otsus itu memang benar-benar mereka menikmati. Jangan Otsus ini minta maaf ya, hanya cuma dinikmati kalangan-kalangan elit aja dan kalangan-kalangan birokrat yang berjois. Kalangan-kalangan akar rumput ini kesian. Kita ini bicara bukan karena buat soal perut kita. Karena kita datang di tanah ini maka harus punya konsep bahwa kita ingin harus memberdayakan mereka. Kalau kita hanya cuma mengejar perut nggak usah. Begitu. Jadi itu adalah catatan dari kami sehingga kalau perjuangan Pak YK kita bersyukur. Sehingga ke depan ini menjadi catatan. Jangan sampai 20 tahun ini menjadi catatan buruk ke depan ketika pemekaran daerah otonom baru dan akhirnya orang akan berteriak. Oh, kamu berjuang begini dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kita tidak mau. Terus ya militerisme, ya penambahan jumlah pasukan, ya setiap tahun pergantian itu harus perlu menjadi catatan untuk pemerintah daerah. Pendekatan secara sosiologis kepada masyarakat yang bersebelahan. Ya kan, bagaimana yang harus dilakukan sehingga tidak terjadinya tadi pertumpahan darah di tanah ini. Karena buat apa? Karena ketika orang sudah menjadi korban dan tidak ada pemulihan, ya susah. Pemerintah pusat juga ya harus melakukan dialog kepada orang Papua yang bersebelahan dengan Republik ini. Sehingga dialog itu harus dilakukan sehingga ketika Otsus ini, otonomi jilid 2 ini berjalan, daerah otonom baru ini berjalan, ya semua orang merasakan, menikmati. Bukan kita yang lain menikmati, sedangkan mereka ini akhirnya tidak menikmati. Dan itu akhirnya menimbulkan persoalan baru ke depan. Nah, mungkin itu catatan dari kami pihak kontra, dalam tanda kutip kami juga memberikan catatan kepada kelompok pro sehingga perjuangan mereka berhasil, tetapi dengan catatan tadi yang harus dilakukan. Iya, luar biasa. Ini diskusi kita ini
awalnya kita mau bikin santai gitu, tapi ternyata Bagus juga ya. apa namanya berbobot juga. Kita maksudnya lebih serius. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa sebenarnya walaupun dengan pro dengan kontra, yang saya bisa simpulkan di sini adalah sebenarnya ada hal-hal yang untuk kemaslahatan orang Papua. Dalam artian di sini, walaupun Pak Bung Yosep ini kontra, tetapi di sana adalah dia menginginkan ada kemajuan orang Papua. Dan juga Bung YK yang ketika yang pro juga mengatakan itu untuk kemajuan orang Papua. Bisa dikatakan apa namanya? Cuman nantinya adalah akan menjadi PR bagi elit-elit politik yang besok ke depan memegang Papua Tengah ataupun apa ketika ini jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada hal-hal yang menjadi catatan begitu. Apalagi kemarin Pak Bupati sudah deklarasi, ya, Pak Bupati sudah deklarasi, siapapun nanti pemimpinnya, siapapun kita apa namanya bersyukur kalau Pak Bupati, Pak Elvinus Omale yang jadi atau siapapun nantinya adalah pemekaran ini jangan dijadikan sebuah kepentingan pribadi, jangan dijadikan sebuah kepentingan kelompok, tetapi pemekaran untuk kepentingan masyarakat. Walaupun apa namanya nantinya tidak sesuai atau apa, harus orang-orang yang mendukung seperti Pak YK ini juga yang harus mengawal, begitu. Untuk bagaimana supaya orang Papua akhirnya bisa apa namanya bisa lebih maju lagi, bisa lebih apa ya bersaing lagi dengan orang yang lain begitu. Terima kasih diskusinya Kakanda YK. Kita salaman dulu. Terima kasih Bung Yosep atas tamu. Nah, Siap, Pak Dinda. Demikian pemirsa Antar Papua TV. Kita akhiri diskusi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Susah saya ngomong subscribe. Like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau mungkin ada ingin diskusi atau apa, mungkin komentar Pak YK atau komentar Bu Yosef, silakan komentar di kolom komentar. Nggak usah takut, kita buka kolom komentar bagi yang pendukung ataupun kontra dengan DOB. Pendapat Anda adalah bagian dari demokrasi. Terima kasih dan ciao.